Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Setelah mengetahui fakta bahwa kehadirannya dan juga 4 pilar kekaisaran hanyalah sebagai tameng kaisar untuk menjinakkan 7 rumah utama, Dugu Zantian hanya bisa tertunduk lesu dengan tubuh yang melemah. Apalagi tak kalah mengetahui jika bahkan kaisar sampai rela bekerja sama dengan Quan Rong walaupun harus memberikan tanahnya kepada mereka. Intinya menurut Kaisar Yuen itu lebih baik kehilangan sedikit tanahnya daripada harus kehilangan seluruh kekuasaannya. Oleh sebab itulah ia memihak kepada Quan Rong dan membunuh seluruh 4 pilar yang kemungkinan akan membahayakan atau menghancurkannya. Dan Dugu Zantian akhirnya pun sadar jika apa yang telah ia lakukan sampai saat ini hanyalah kesia-siaan. Di ambang kematiannya, Dugu Zantian pun meminta anak-anaknya untuk mengambil tombak naga miliknya. Ia menjelaskan arti tombak naga baginya, sosok teman yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan bahkan juga memiliki sedikit jiwa naga di dalamnya. Dugu bertanya kepada Zovan, "Seperti yang ku bilang dahulu, Zovan, kau sama sepertiku. Aku adalah orang yang setia kepada Tian Yu dan kau adalah orang yang setia kepada klan Luo. Beritahu aku alasan kenapa kau begitu setia melakukan segala tugasmu." Zovan pun menunjuk ke arah jantungnya. Tentu saja ada perbedaan pemahaman antara Dugu Zantian dengan Zovan. Zovan tidak bisa meninggalkan klan Luo karena kutukan hatinya. Jika ia pergi begitu saja maka Zovan akan mati. Tapi Dugu Zantian mengira jika Zovan melakukannya karena hatinya yang menginginkannya. Oleh sebab itulah pada akhirnya Dugu Zantian pun memberikan tombaknya kepada Zovan. Tentunya pada awalnya Zovan menolak hal tersebut, tapi Dugu Zantian mendesak agar Zovan menerimanya. Apalagi Dugu Zantian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan pada akhirnya secara terpaksa Zovan pun menerima tombak tersebut. Dan itu membuat anak-anak Dugu Zantian terkejut. Ada arti kenapa mereka sangat terkejut. Dan setelahnya Dugu Zantian pun merasakan jika hidupnya sudah di ambang batas. Anak-anaknya berteriak, "Marsekal!" Lalu Dugu Zantian berkata, "Jangan panggil aku Marsekal, panggil aku ayah." Dan kelimanya pun kembali berteriak, "Ayah!" Dan itulah akhir bagi Dugu Zantian, sosok yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kekaisaran Tian Yu, tapi malah dikhianati. Kelima anak angkat Dugu Zantian menangisi kepergiannya. Bahkan Gu Santong juga tidak bisa menahan rasa sedihnya karena ia juga pernah mengalami hal yang sama, ditinggalkan oleh ayah angkatnya. Setelah kematian Dugu Zantian, 4 macan Tian Yu pun berpidato di hadapan para pasukannya. Ia menjelaskan bahwa kaisar telah mengkhianati mereka dan bahkan telah membunuh Marshal Dugu Zantian. Tapi tenang saja, Marsekal atau Panglima yang baru akan membalaskan dendamnya untuk kita semua. Zovan yang mendengarkan pidato tersebut bahkan terkejut. Apa? Marsekal yang baru? Kapan Dugu Zantian menyerahkan posisinya kepada orang lain? Zovan berpikir, oh mungkin ia telah memberikan beberapa wasiat sebelum kematiannya. Tapi saat keempat macan Tian Yu berkata, "Marskal, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Itu membuat Zovan terkejut. Apalagi seluruh mata juga tertuju kepada Zovan.
Zovan sangat bingung. Apakah aku melewatkan sesuatu? Bagaimana bisa aku menjadi marsekal selanjutnya? Nah, perlahan Luo Yunhai pun menjelaskan. Marsekal, panglima sebelumnya yaitu Dugu Zantian pernah berkata kepada pasukannya, siapapun yang menerima tombak naganya, ia akan menjadi marsekal selanjutnya dan tidak ada yang bisa membantah keputusan tersebut. Nah, di sini Zovan pun merasa senang. Kenapa? Karena dari dulu ia ingin mendapatkan kekuatan penuh milik Marsekal Dugu Zantian, tapi kali ini ia benar-benar mendapatkannya. Lalu Zovan pun mulai berpidato yang intinya ia akan membalaskan dendam Marsekal sebelumnya dan menghancurkan tentara Quanrong, juga kekaisaran Tianyu yang telah mengkhianati mereka. Para pasukan bahkan sampai berteriak, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Di sisi lain, Ghost King yang berhasil melarikan diri merasa sangat jengkel karena entah bagaimana Zovan selalu saja bertambah kuat dan juga memiliki banyak sekali teknik jiwa, yang artinya sebagai boneka jiwa ia sudah tidak memiliki kesempatan lagi jika bertemu dengan Zovan. Setelah keluar dari ngarai angsa, ia pun bertemu dengan pasukan Quanrong yang dipimpin oleh Serigala Pembantai. Melihat kehadirannya, Serigala Pembantai pun berkata, berhenti. Awalnya ia mengira jika Shadow King adalah musuh karena masuk dan keluar dari ngarai angsa dengan sangat mudah. Ia bahkan telah membuat formasi dengan pasukannya untuk menghancurkan Shadow King. Shadow King yang sudah kelelahan dan juga terluka parah pun akhirnya berkata, tunggu, tunggu, aku adalah utusan yang mulia, datang ke sini untuk membantu kalian. Serigala Pembantai nampak bingung karena yang mulia mana yang dimaksud. Lalu Ghost King pun berkata, yang mulia Tianyu. Mendengarkan kata-kata tersebut, ia pun mempersilahkan Ghost King berada di belakangnya untuk menuju kepada Toba Tisan. Tapi tentu saja ia diminta untuk tidak bertingkah karena kalau tidak ia akan menanggung akibatnya. Tentunya itu membuat Ghost King kesal karena jelas sebenarnya Ghost King jauh lebih kuat dibandingkan dengan Serigala Pembantai. Hanya saja saat ini kondisinya terluka parah. Beberapa saat kemudian Ghost King pun bertemu dengan Panglima Toba Tisan. Ghost King juga menunjukkan lencana emasnya yang berarti ia merupakan utusan resmi. Ia pun menjelaskan kehadirannya karena pasukan Toba Tisan tidak bisa melangkah lebih jauh, maka yang mulia mengutusnya untuk membantu pasukan mereka. Tapi sayangnya Toba Tisan tidak menginginkan hal tersebut dan bahkan meminta Ghost King untuk kembali. Tapi Ghost King kembali berkata, aku telah melakukan tugasku, sekarang kau harus melakukan tugasmu. Kau hanya perlu menerobos masuk ke ngarai angsa dan pertarungan akan berakhir. Mendengar penjelasan tersebut, Toba Tisan nampak tidak nyaman. Ia pun berkata, apa maksudmu? Dan Ghost King pun menjelaskan jika dirinya telah membunuh Dugu Zantian. Dan apa yang terjadi? Toba Tisan malah sangat marah. Ya, ia sangat menghormati Dugu Zantian sebagai rivalnya selama bertahun-tahun. Dan setelah mengetahui rivalnya mati sangat mengenaskan di tangan bangsanya sendiri, itu membuatnya merasa sangat marah. Kenapa? Karena rivalnya mati sangat mengenaskan dan kemenangannya hanyalah kemenangan semu. Bahkan Toba Tisan sampai ingin membunuh Ghost King karena melakukan hal kotor di dalam pertarungan sucinya. Tapi Ghost King pun menjelaskan jika ia hanya menjalankan tugasnya dan kau juga harus menjalankan tugasmu. Sebagai seorang prajurit tentu saja mereka juga harus mengikuti perintah dari atasannya. Pada akhirnya Toba Tisan pun tidak bisa berbuat banyak hal lagi. Tapi karena ia sangat menghormati Dugu Zantian, ia tidak memilih untuk menyerang mereka secara langsung, melainkan melakukan bela sungkawa ataupun berkabung selama 3 hari, barulah akan melanjutkan kembali pertempuran.
pertempuran. Tapi tiba-tiba seorang prajurit pun melaporkan, "Komandan, pasukan Dugu Zantian telah menerobos dan bersiap untuk berperang." Tentu saja itu adalah informasi yang sangat mengejutkan. Apa? Padahal panglima perang mereka baru saja mati. Tapi bagaimana bisa mereka bertindak gegabah dan langsung ingin bertarung? Tapi yang lebih aneh adalah padahal Ngarai Angsa telah dikelilingi oleh pasukan hewan buas. Tapi mereka bisa melewatinya dengan mudah. Ada banyak pertanyaan di kepala Toba Tisan. Akan tetapi ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin melanjutkan pertarungan karena ingin menghormati kematian rivalnya. Ia bahkan berkata, "Kembali! Pasukan Dugu, kembalilah. Aku akan memberikan waktu kepada kalian 3 hari untuk berkabung. Baru mari kita lanjutkan pertarungan." Tapi seseorang berkata, "Hahaha, Panglima Toba, terima kasih atas tawarannya. Tapi pemakaman Marsekal Dugu Zantian terlalu penting. Tidak mungkin kami tidak memberikan pemakaman yang sangat layak kepadanya. Jadi maaf, aku menolak." Mendengar perkataan tersebut, Toba Tisan pun berkata, "Siapa itu?" Lalu Zofan kembali berkata, "Ini aku, Panglima yang baru, Panglima Zuo." Melihat Zofan yang memegang tombak naga, Toba Tisan nampak terkejut. "Kau? Apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil sepertimu?" Di sisi lain, Ghost King yang menyadari hal tersebut mulai merasa gelisah. Ia berkata, "Ini sudah berakhir." Semua orang di Tianyu mengetahui siapa itu Zofan. Ia bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan Dugu Zantian. Dan sayangnya, orang-orang dari Quan Rong belum mengetahui hal tersebut. Mendengar ejekan dari Toba Tisan, Zofan pun menanggapinya. "Haha, Panglima Toba, mulai saat ini aku adalah rival seumur hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah kau bisa melampauiku?" Mendengar ejekan tersebut tentu saja membuat Toba Tisan sangat marah. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhua Magic Emperor 3 chapter mendatang. Tentunya ceritanya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit daripada apa yang Mimin ceritakan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.